Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, di sini saya akan melanjutkan materi kita di pertemuan sebelum kemarin, yaitu kita akan membahas kelanjutan dari project Laravel kemarin ya. Oke, langsung saja bisa kita ke slide ya. Nah, jadi nanti di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep dari Laravel itu sendiri. Nanti ada konsep MVC, ORM, eloquent gitu ya. Lalu nanti langsung saya lanjutkan dengan praktikum sehingga teman-teman nanti bisa mencobanya. Oke. Baik, kemarin teman-teman sudah menginstal Laravel di komputer atau laptop masing-masing ya. Jadi kita sama progresnya, kemarin masih sama dengan 0 itu masih kosong. Oke, nah di Laravel sendiri dalam membuat sebuah tabel gitu ya, membuat tabel, modifikasi tabel ataupun manajemen database itu kita menggunakan file yang namanya migration ya. Jadi di sini dari sisi sintaknya untuk kita cukup jalankan PHP artisan make migration ya. Dan nanti kita jalankan di terminal. Lalu untuk nama di sini create user tabel ini adalah nama file yang dari migration itu. Jadi untuk namanya bebas, tapi di sini yang saya sarankan adalah yang merepresentasikan atau memiliki arti yang sesuai gitu ya. Kemudian di sini terdapat atribut tambahan main create sama dengan user yang artinya bahwa untuk migration ini nanti akan menjadi tabel dengan nama user seperti itu. Oke. Nah, kemudian dari sisi struktur file di tempat teman-teman semua, di situ ketika kita buka di codingnya di sini, ini ada folder database, kemudian ada factories, migration, dan seed. Nah, untuk factories dan seed ini sama fungsinya, yaitu untuk membuat dummy data ya, atau mereproduce data baru. Gitu ya. Nah, kemudian untuk migration di sini yang nantinya akan kita gunakan sebagai manajemen database. Oke, dah. Kemudian di tempat teman-teman semua juga itu harusnya nanti ada file 3 ini ya. Itu adalah 3 file migration secara default atau bawaan dari Laravel sendiri. Ada untuk tabel user, kemudian tabel password reset, dan sebagainya. Oke, nah kita langsung saja di sini silakan ya. Di sini saya akan mencoba untuk membuat 5 tabel ya. Nah, jadi di pembelajaran setelah UTS ini kita akan coba untuk bareng-bareng membuat proyek sekolahan secara sederhana ya. Sehingga kita membutuhkan beberapa tabel, di antaranya tabel guru, tabel mapel, tabel kelas, tabel siswa, dan juga tabel jadwal. Oke, seperti sintaknya tadi yang saya sampaikan di awal, yaitu PHP Artisan Migration. Di sini nama filenya teman-teman bebas, kemudian ada atribut tambahan, ini opsional. Oke, kita untuk menjalankan ini, kita perlu pergi ke terminal atau CMD teman-teman semua ya. Silahkan teman-teman ke CMD atau terminal teman-teman semua, lalu CD change directory sampai ke halaman sampipi htdocs, lalu ke project sekolahannya ya. Jadi di sini saya sudah ada di sekolahan. Oke, kemudian saya akan membuat untuk migration guru ya, berarti PHP artisan. Oke, make migration create guru tabel main create guru. Oke, saya enter. Oke, sudah kebuat. Kemudian saya akan membuat tabel Maple setelah itu. Create Maple table. Oke, kemudian create kelas. Ya. Oke, kemudian create siswa. Ya, tabel siswa nantinya. Oke, dan yang terakhir adalah tabel jadwal. Oke.
Oke, sudah terbuat semua. Kemudian kita bisa balik ke codingan teman-teman semua di VS Code. Kita akan mendapatkan 5 tambahan migration file ya. Di sini yang baru saja kita buat ada guru, mapel, kelas siswa, dan jadwal. Nah, di sini nantinya kita akan mengisikan ya dengan coding yang sudah saya siapkan ya. Nah, kemudian sebelum itu teman-teman pastikan sudah membuat database sekolahan di sini ya. Database saja cukup database, jangan diisi tabelnya dulu ya. Kita masih kosong ya, sama-sama kosong di sini. Kita akan membuat tabel di sini melalui file migration. Oke. Nah, kemudian setelah kita dapatkan beberapa file tadi, kemudian kita isikan dengan yang sudah saya siapkan di sini ya. Ini untuk mengisi di migration guru, akan ke guru, kemudian di sini di teman-teman replace. Oke, tinggal dirapikan saja. Oke. Lalu kemudian kita ambil untuk yang maple ya. Untuk maple. Oke. Kemudian kelas. Oke. Lalu siswa. Lalu jadwal. Sorry, siswa. Jadwal. Oke. Oke, di sini saya rapikan. Oke, sudah. Nah, oke, perlu teman-teman ketahui juga di sini di migration itu ada 2 function ya, ada function up dan function down ya, masing-masing semua ada function up, function down. Fungsinya untuk apa? Untuk up yaitu ketika kita akan menggenerate atau membuat atau menambahkan entah tabel atau kolom tambahan atau mengubah nama di PHP-admin. Kita ada action ke sana. Nah, kemudian function down itu fungsinya untuk menarik ulang atau mengundo atau rollback ya. Jadi ketika misalnya kita sudah migrate, sudah jadi tabel, ternyata kita ada kesalahan penulisan kolom. Nah, kemudian kita akan balikan itu. Jadi kita akan balikkan atau hapus kembali kolom-kolom atau tabel-tabel yang sudah ada di PHP-admin itu menggunakan function down di sini. Oke. Baik, berikutnya setelah itu kita dapat kembali ke terminal lagi, kita ketikkan PHP Artisan migrate status. Kita akan coba cek dulu statusnya apakah sudah termigrate atau belum, ya. Pastikan di sini teman-teman belum termigrate atau belum ada database. Oke. Migration table not found ya. Jadi sehingga di database PPM ini tabel migration itu belum ada. Sehingga kita bisa jalankan itu untuk membuat tabel dengan PHP Artisan migrate. Oke, kita tunggu. Ya, sudah termigrate ya. Apakah sudah benar? Kita cek dulu di sini. Kita refresh. Oke, datanya sudah masuk ya. Ya. Di sini juga teman-teman sudah bisa membuat relasi juga ya. Otomatis relasinya sudah terbentuk. Kemudian, oh ya, di sini memang sengaja saya salahkan ya, biar teman-teman juga nanti belajar untuk dari fungsinya untuk itu, gitu ya. Jadi di tabel user kita tidak memerlukan email, kemudian email verified, dan name. Kita akan mengganti itu ya. Sehingga kita balik ke codingnya lagi di sini di tabel user. Kita ubah di sini dengan tipe ya. Karena kita akan punya dua username, dua user role-nya yaitu role admin dan juga untuk guru. Nah, kita pakai enum, tipe data enum dengan nama tabel adalah tipe yaitu kemudian pilihannya yaitu admin dan guru. Oke, kemudian di sini yang kita gunakan username untuk login, sehingga tidak perlu menggunakan email verified. Oke, bagaimana cara mengubahnya itu? Kita perlu membalikkannya.
Ketika kita cek statusnya lagi di sini, hasilnya itu adalah sudah yes semua. Oke, nah sudah termigrate artinya ya. Nah, sehingga gimana cara untuk membalikan? Yaitu kita artisan migrate rollback. Oke, oke, kita sudah rollback sehingga yang artinya bahwa nanti tabel-tabel di sini akan hilang. Oke, tinggal tabel migration aja ya. Karena kita ketika kita menjalankan rollback, maka yang akan jalan itu adalah function down-nya ya. Oke, karena kita sudah membenarkan sintaknya, berarti kita cukup melakukan, kita cek status dulu ya, apakah sudah make sure aja sebenarnya. Ya, ya, belum terjalankan migrate-nya semua ya, sehingga kita jalankan PHP artisan migrate. Oke, kita migrate ulang, kita refresh di sini, sudah balik lagi tabelnya. Dan di user, apakah kita sudah berubah kolomnya? Ya, sudah ya. Tipe username password tidak ada email lagi. Oke, seperti itu caranya bagaimana kita memanipulasi modifikasi manajemen database menggunakan migration. Oke. Kita cepat aja. Setelah itu tahap berikutnya yaitu saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep MVC ya. Nah, jadi di framework PHP di sini itu ada JE, Laravel, dan sebagainya itu menggunakan konsep yang namanya MVC ya. Sehingga konsepnya itu adalah model view controller ya. Sehingga di sini akan terbagi menjadi 3 bagian. Nah, berbeda dengan PHP natif yang biasanya jadi satu file ya, karena ini secara life cycle kita akan membaca root-nya dulu, root-nya kemana gitu kan. Dari root ini kita sudah tahu informasi bahwa root tersebut dia akan di return atau dia lari ke controller mana. Nah, kita dari routing ke controller. Dari controller ini adalah fungsinya untuk melakukan logic ya, untuk membuat sebuah apa namanya handling logic dan sebagainya, di mana pasti ada interaksi dengan database. Nah, bagaimana kita interaksi dengan database? Yaitu kita menggunakan yang namanya model. Ya. Jadi kita perantara dengan database kita akan diperantarai oleh model. Nah, dari query yang terjadi dan ada return ke controller lagi, maka return tersebut akan dibalikan ke view ya, atau ke pengguna. Nah, berbeda dengan API nanti ya. Kalau API kita tidak akan return ke view, melainkan kita akan return sebuah JSON-nya, sebuah response JSON itu, yang nanti itu akan dikonsumsi oleh front-end programmer, khususnya untuk mobile apps maupun untuk page yang single page gitu ya, seperti menggunakan React dan sebagainya. Oke, setelah itu di sini di Laravel sendiri juga dia mengenal konsep yang namanya ORM, Object Relational Mapping ya. Sehingga ORM itu dia melakukan bundling ya, bundling SQL atau SQL. Jadi nantinya kita tidak akan mendapati query-query dengan DB raw atau kemudian raw SQL select bintang dan bla bla bla. Kita semua berbasiskan dengan model. Nah, teman-teman jika ingin mengetahui bagaimana untuk belajar itu, bisa teman-teman cek di Laravel ya, di laravel.com nih ya. Bisa teman-teman pergi ke dokumentasi. Nah, di sini teman-teman silakan pilih sesuaikan dengan versinya ya. Nah, di sini udah banyak, itu ada database, ada migration, ada Eloquent ORM, ada juga untuk mungkin apa? Ya, banyak ya, ada controller juga, gitu ya. Ada security, front end, dan sebagainya. Oke. Kita balik lagi di sini. Nah, sehingga kita perlu model ya, karena kita akan komunikasi dengan PHP-admin database di sini. Nah, kita perlukan model, nah di mana kita tadi memiliki beberapa tabel ya. Di sini ada tabel user, guru, mapel dan sebagainya, sehingga kita perlu model-model tersebut. Nah, di sini sudah saya siapkan ya, ada model guru, siswa, mapel dan sebagainya. Nah, ini nanti teman-teman silakan jalankan ya, PHP artisan make model apa ini. Oke, kita jalankan juga bareng-bareng di sini. PHP artisan make model model
guru. Ini untuk model guru ya. Oke. Ya, kemudian untuk model mapel, model kelas, model siswa, dan model jadwal. Oke. Oke, jadi sudah semua ya. Kita sudah berhasil membuat 5 model di sini. Ada di app, kemudian di model. Nah, di sini sudah terbuat. Ada guru, jadwal, kelas, mapel, siswa. Nah, lalu kita balik ke PPT ya. Di sini saya sudah menyiapkan. Silahkan teman-teman ke slide 18, lalu copy semua ini dari kelas sampai kurung kurawal. Dan teman-teman replace di bagian sini. Nah, saya akan menjelaskan di sini ya. Oke. Nah, di guru, jadi ini protected table, ini digunakan untuk menunjukkan bahwa si model guru ini ditujukan untuk si tabel guru di PHP Math ini. Nah, sehingga teman-teman sebenarnya tidak harus membuat nama model yang sesuai dengan nama tabelnya. Namanya bebas ya, di sini bisa misalnya cikgu atau apa. Yang penting di sini kita rujukkan bahwa type model ini dia untuk tabel guru gitu ya. Tapi untuk memudahkan gitu ya, biar mempunyai makna tadi yang seperti saya sampaikan yang representatif, silakan berikan nama yang sesuai dengan tabelnya. Nah, di sini ada protected variable. Nah, fungsinya itu untuk mengisikan kolom-kolom apa aja yang ada di tabel guru. Nah, tadi di tabel guru di sini guru, oke. Ada user ID, NIP, nama, tempat lahir dan sebagainya ya. Nah, sehingga kita perlu daftarkan di sini atau deskripsikan di sini. Kita list apa aja kolom-kolom yang ada di tabel guru. Ketika kita tidak menuliskan ini ya, ketika tidak menuliskan ini, maka ketika kita akan menambahkan data atau mengubah data, maka dia tidak akan bisa masuk ke database karena dia ditolak gitu ya. Kolom-kolom ini tidak diizinkan untuk dimanipulasi seperti itu. Nah, kemudian di sini ada protected dates gitu ya. Dates ini adalah untuk kolom-kolom yang tipe datanya itu adalah date di sini, date atau deadline. Nah, kenapa kita perlu ini? Sebenarnya ini opsional ya. Kita tidak melakukan ini bisa jalan. Tapi ketika nanti teman-teman ingin memberikan sebuah tanggal lahir ataupun apa, tanggal upload dan sebagainya, itu dengan format yang beda, misalnya upload 3 jam yang lalu gitu ya. Nah, itu kita perlu definisikan dengan di sini gitu ya. Nah, di sini kemudian ini adalah sebuah relasional ya. Jadi teman-teman sudah pernah dapatkan di database, itu ada relasi one to many, many to one, kemudian one to one dan sebagainya ya. Nah, sama sifatnya di sini. Jadi guru itu kan punya banyak jadwal ya. Satu guru punya banyak jadwal. Sehingga di sini kita bisa membuat sebuah function, public function jadwal yang akan mereturn this has many ya. Has many artinya one to many. Jadi satu guru itu has many, punya banyak jadwal gitu ya. Nah, diarahkan kemana? Ke EPP model jadwal di sini. Nah, gimana dia cara berelasi? Dia menggunakan guru ID. Oke. Nah, guru ID ini yang nantinya ada di kolom jadwal di sini itu ya. Oke, kita lanjut dulu. Kita copy paste dulu di sini. Copy paste ini untuk Maple ya. Maple. Lalu di sini untuk kelas. Oke, kemudian untuk siswa. Lalu untuk jadwal.
Nah, sama ya, semua menggunakan table, available gitu ya. Karena pada dasarnya memang seperti itu, yang beda hanya apa? Hanya isiannya aja. Untuk available sesuaikan untuk jadwal ini tab kolomnya apa aja seperti itu ya. Nah, tadi di model guru di sini relasinya adalah has many jadwal di mana disambungkan oleh kolom namanya guru ID. Apakah benar di jadwal ada guru ID? Kita cek ke jadwal. Oke, ada ya di sini ya, kolom guru ID ini yang sebagai relasi ke jadwal dari guru gitu ya. Oke. Kita sudah membuat model di sini. Selanjutnya tahap berikutnya yaitu kita perlu membuat sebuah dummy data ya. Karena di sini teman-teman kan tadi hanya membuat tabel tapi belum mengisikan datanya ya. Actually masih kosong semua ya. Nah, kita akan coba isikan data di sini dengan perintah seeder ya. Jadi di database tadi kita buka foldernya kan ada factory migration seeder ya, sheet gitu ya. Nah, jadi di Laravel kita diberikan akses untuk menambahkan data dummy menggunakan seeder ini ya. Perintahnya seperti ini ya, php artisan make seeder. Nama filenya, nah lagi-lagi nama filenya itu bebas, tapi saya sarankan yang representatif. Gitu. Oke, kita kembali ke terminal, kemudian kita jalankan php artisan make seeder. Kalau di tempat saya namanya admin seeder, kalau tempat teman-teman bebas nanti namanya seperti apa. Oke. Oke, sudah tercreate ya. Kemudian kita bisa ke database di sheet, di sini sudah ada ya. Oke, sudah ada filenya. Lalu bagaimana? Karena kita akan coba menambahkan user ya, sehingga di sini kita perlu import use app user. Kenapa use app user? Karena model user itu ada di app di sini. Kalau guru gimana? Berarti use app model guru. Nah, bedanya apa? Kalau user itu di luar model, kalau guru ada di dalam folder model. Seperti itu ya. Nah, seperti itu aja. Nanti teman-teman kalau misal mau nambahkan data dummy untuk model yang lain. Nah, kemudian kita cukup tuliskan user ya, karena kan tadi model fungsinya untuk interaksi antara database dengan Laravel-nya ya. Nah, sehingga kita cukup tuliskan modelnya user. Kalau kita akan menambah data, kita menggunakan function create ya. Nah, kolomnya apa aja? Tadi ada tipe, ya. Tipenya tadi ada admin dan guru ya. Kita isikan admin dulu. Lalu ada username. Username, saya tulis like, kemudian password. Nah, password di sini itu teman-teman harus melakukan hashing ya. Hash, make, bebas di sini. Nah, kenapa kita perlu hash? Karena itu untuk melakukan enkripsi. Nah, sehingga password yang QWE123 ketika nanti kita berhasil buat, maka di PHP admin yang tersimpan itu adalah sebuah enkripsi data, tidak QWE123 lagi. Nah, alasannya untuk keamanan juga, ketika orang bisa masuk ke database kita PHP admin, meskipun dia tahu username kita, tapi dia tidak tahu password kita, karena password kita sudah terhash gitu ya. Nah, itu nanti juga akan lebih aman ketika apa namanya untuk di bypass. Oke, saya akan coba bikin 3 user di sini ya. Tipenya salah satu guru misalnya. Oke, passwordnya sama aja. Tipe admin, kemudian admin juga misalnya ini passwordnya 1 2 3 4 5 6. Oke. Oke. Kemudian setelah kita berhasil mendefinisikan seeder di sini, kita akan coba Composer dan autoload. Nah, fungsinya untuk apa? Yaitu kita akan merefresh beberapa, misalnya ada kita penambahan config ataupun mengubah file-file baru di Laravel. Oke. Oke. Nah, berikutnya bagaimana kita mengisikan data yang kita buat tadi di sini, gitu ya. Di sini kan masih kosong ya, user masih kosong. Bagaimana? Itu caranya kita jalankan PHP artisan db sheet main class. Kelasnya apa? Yaitu tadi admin seeder ya.
Admin seeder kan yang kita buat tadi namanya ini, admin seeder ya. Sesuaikan nanti teman-teman dengan nama yang masing-masing. Oke, saya enter. Oke, kita tunggu sebentar dan ya. Oke, sudah terbuat di sini. Kita akan coba refresh, maka kita akan memiliki 3 data yang baru di sini ya. Oke. Nah, sehingga di sini ya passwordnya sudah terenkrip ya, jadi kita tidak tahu apa isinya itu. Lalu tahap berikutnya setelah kita sudah mendapatkan data ya, kita akan coba membuat sebuah controller. Ya, karena dari sisi konsepnya tadi MVC adalah model view controller ya, modelnya kita sudah punya, tapi kontrolnya kita belum punya. Ya. View kita tidak perlu karena kita responnya ke JSON ya. Ya. Saat ini kita karena belajar dengan API, maka kita tidak menggunakan view. Ya. Sehingga silakan teman-teman copy satu persatu di sini ya. Nah, saya akan mencontohkan satu aja, nanti silakan yang lain dicoba teman-teman ya untuk untuk kontrol yang lain. Nah, saya akan coba untuk yang user di sini. Oke, di PHP Artisan Make Controller, API Controller, user. Nah, di sini artinya apa? API di sini nanti akan menjadi sebuah folder ya. Jadi di Laravel dicek dulu apakah sudah ada folder API. Jika belum ada, maka akan kita buat. Kemudian user controller ini adalah sebuah nama file controller yang kita buat di sini, yang merepresentasikan bahwa dia controller untuk user. Lalu di sini kita menemukan dash API, yang artinya kita menemukan resource API yang ada di Laravel ya. Nah, sehingga nanti kita akan dipermudah oleh Laravel. Kita sudah disiapkan beberapa function yang sesuai dengan metode yang sesuai. Kemudian di sini ada main atau dash model user, yang artinya bahwa controller user ini dia itu menggunakan model si user ya. Nah, oke, sudah berhasil dibuat. Kita cek di app HTTP controller API. Nah, di sini sudah masuk. Nah, di sini teman-teman sudah dapatkan function-function, ada function index, function store, function show, function update, dan destroy ya. Nah, ini adalah function resource API dari Laravel ya, yang sudah sesuai standarnya seperti itu. Nah, karena kita sudah tahapnya belajar, maka kita menggunakan resource API aja ya. Kita tidak perlu melakukan custom yang terlalu banyak. Oke, nanti untuk 4 atau 5 yang lain nanti silakan teman-teman coba sendiri ya untuk sekalian latihan. Nah, kemudian di sini kita perlu mendaftarkan atau meregister sebuah root ya. Nah, karena di sini Laravel perlu mengenali apakah ada root yang terdaftar di sini. Bagaimana kita cara mengeceknya? Kita bisa ketikkan di terminal, kita clear php artisan root list. Oke, masih kosong ya. Ya, jadi di sini root-nya belum kita daftarkan, untuk user juga belum ada. Nah, sehingga kita perlu mendaftarkan ini ya. Saya lagi-lagi akan mencontohkan satu aja di sini untuk user, untuk yang lain nanti teman-teman silakan coba lagi. Ditambahkan aja gitu ya. Oke, saya copy di bagian atas ini untuk yang root user, kemudian saya pergi ke folder root di sini. Nah, di sini ada API, ada web. Nah, di mana teman-teman akan menempatkan untuk web.php itu nanti dikhususkan untuk routing yang kita berbasis webnya, kita membuat sebuah web ya. Tapi karena kita belajar dengan API, maka kita pastekan di api.php. Oke, kemudian kita balik ke terminal, kemudian kita jalankan lagi PHP Artisan root list. Apakah sudah terdaftar sekarang? Oke, sudah ada ya di sini. Ini adalah yang tambahan yang kita daftarkan tadi. Nah, di sini itu Laravel sudah secara otomatis membuatkan kita sebuah function method ya, HTTP request yang sesuai, di mana untuk get ya, get ini nanti kita akan get all data user di sini ya, kasusnya user. Fungsinya ada di mana? Ada di controller user di function index di sini. Lalu ada metode post yang digunakan untuk menambahkan data baru ya. Ketika kita mau nambah user baru gitu misalnya, itu ada di function store ya. Untuk update teman-teman nanti bisa gunakan metode put atau patch di sini. Nah, sehingga teman-teman kalau mau melihat root-nya berarti ada di API user di sini.
yang curly brace user ini, kurung awal ini, nanti teman-teman silakan ganti dengan ID usernya. Misalnya ID 3 ya ganti 3. Tidak perlu curly brace. Itu ada di update untuk update-nya. Nah, ini sudah sesuai, udah sebagai informasi buat kita, akan mempermudah ya. Kemudian kita akan buka tab yang baru di sini. Kita akan coba jalankan servisnya ya, PHP Artisan Serve. Oke, kemudian kita buka Postman ya, teman-teman sudah install Postman semua. Saya pakai online di sini Postman-nya. Oke, di sini apa perintahnya? Oke, kita akan coba untuk generate data dummy ya di sini. Baik, saya contohkan untuk di sini. Oke, kita akan bikin baru di sini ya. Jadi apa? Kita copy aja untuk root-nya di sini ya. HTTP 127 ini adalah localhost. Sini. Kemudian kalau kita ingin get semua data user, itu berarti di mana? Di ini ya. Di index, berarti ada di API/user. Berarti kita tambahkan root-nya /API/user. Itu ya. Kemudian di controllernya, teman-teman jangan lupa, kontrolnya kan ada di user controller di index di sini ya. Sintaknya adalah return user all. Nah, berarti kita mengenerate semua data user itu user all. Usernya sebagai modelnya. Kita jalankan. Oke, kita sudah dapat 3 usernya. Nah, oke teman-teman. Kemudian di sini ya, di sini itu karena untuk respon seperti ini tidak dianjurkan, tidak direkomendasiin. Kenapa? Karena di sini akan membuat front end menjadi pusing ya. Nah, ini karena kita tidak menampilkan atau memunculkan statusnya, itu statusnya sukses atau tidak, gitu ya. Sehingga si front end tidak memiliki trigger bagaimana jika responnya gagal, bagaimana jika responnya sukses, itu tidak tahu. Jadi nanti akan membingungkan si front end-nya, gitu ya. Nah, perlu sehingga saya sudah menyiapkan untuk custom response-nya. Jadi bisa dibilang standar respon untuk API di sini. Silakan teman-teman copy, kemudian teman-teman taruh di paling bawah atau paling atas juga boleh, ya, tapi di bawah aja. Kemudian di sini untuk respon yang failed atau gagal. Oke, sehingga kita sudah punya 2 respon ini. Nah, di sini berarti kita bisa modifikasi ini menjadi users misalnya, sehingga return. Nah, karena di sini kita membuat function private di dalam kelas yang sama ya, private function sukses, private function failed response. Nah, bagaimana kita akan menggunakan fungsi ini? Yaitu kita perlu menambahkan this ya, $this yang merujuk bahwa di kelas ini sendiri ya. This apa metodenya? Sukses. Ya. This sukses yang ini. Kemudian di sini ada 3 parameter. Yang pertama diisi oleh data yang akan kita tampilkan, kemudian ada status code-nya, lalu ada message-nya. Nah, message-nya di sini kalau teman-teman kosongkan, maka default-nya adalah sukses. Gitu ya. Sehingga kita perlu isi 2 ini aja ketika kita tidak ingin mengcustom message-nya. Data akan diisi oleh user. Ini ya. User ini sebagai pengisi data. Kemudian status code-nya apa? Statusnya adalah 200. Nah, jadi nanti teman-teman silakan baca-baca status code di Google, itu 200 itu untuk respon yang sukses. Kemudian ada 404 ya, teman-teman sudah tahu semua itu untuk not found. Ya. Kemudian ada 422 yaitu untuk validasi yang salah. Lalu untuk 500 itulah ada internal server error ya, atau biasanya itu di coding teman-teman ada yang error. Oke, ini sudah saya ganti, coba kita balik ke Postman lagi, kita jalankan ulang. Maka responnya akan berbeda. Nah,
Ini respon yang dianjurkan ya, sehingga ada statusnya true, sukses. Nah, sehingga si front end itu akan mudah. Jika dia menerima respon statusnya true, maka anggapannya ini adalah respon yang berhasil dan dia akan apakan. Jika statusnya false atau gagal, maka dia akan ditampilkan seperti apa. Nah, itu hal-hal itulah yang diperlukan oleh front end programmer. Nah, sehingga di sini kita perlu standarkan untuk validasinya. Oke, nah mungkin itu dulu teman-teman semua, silakan nanti dicoba latihannya ya, sesuai yang saya jelaskan di video ini. Nanti jika mengalami kesulitan, silakan nanti teman-teman chat aja di grup. Dan untuk materi berikutnya atau teman-teman nanti cukup mengerjakan sampai di slide 28 aja, atau kalau teman-teman ingin mencoba sampai semua selesai boleh ya, tapi di sini saya baru menjelaskan sampai di slide 28 karena memang waktunya mepet. Next pertemuan nanti akan kita bahas ulang untuk mereview, kemudian kita akan lanjutkan dengan respon-respon yang lain dengan metode post, put, dan sebagainya. Oke, lalu nanti kita akan coba untuk membuat JWT ya, atau autentikasi menggunakan JSON Web Token. Baik, terima kasih. Mungkin itu dulu dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.